Orang yang mati, apalagi orang fasik, orang kafir itu didhawuhi pangeran ini. Jong kowe dhisik lali sangka peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh tak buka. Fakashafna angka aka. Saiki tutup-tutup iku wis tak buka. Fabasaruka mongko te peninggal sira al-yauma ing dalem iki dina hadidun dadi cerdas, dadi tajem. Karena setelah kamu di akhirat eling tenan ternyata ketika kita di dunia itu mengigo ke alam yalbathu illa sa'atam min nahar. Bukti bahwa kita salah itu gini ya. Misalnya kowe kenal Obama itu bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. Jebule hakikat itu semua gak penting ning akhirat. Yang penting adalah kowe ngusap cahaya yatim terus mbok sedekoi, kowe sujud mbek pangeran mbok nikmati. Kowe ngaji ngene iki mbok syukuri. Hal-hal sing zaman ning donya mbok anggap ora penting, ternyata penting. Kadang keliru lagi gini, ana kiai ikhlas di musala panjang mbok arani kiai cilik. Sing pejabat struktural ning ormas gede mbok arani kiai top, mergo jabat ning ormas gede. Jebule iku ning akhirat kotokan sing banyak kiai cilik iso nyafaati kowe. Kiai oleh dendam ning akhirat. Pas kon nyafaati kowe ora gelem moh ta mbok arani kiai cilik. Lho dendam itu diolehno pangeran. Mulane kowe jogeman ngenyek kiai cilik. Iso wae gedhe indawa. Engko kathah. Rubba as'asa akhbaro madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Dari Kanjeng Nabi, akeh zaman ning donya wong sawangane kedual-dual rambute, pakaiane compang-camping tapi umpama sumpah atas nama Allah mesti Allah nyembadani. Si kiai ya, kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan itu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga, tapi ya tetap mati itu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya enggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman itu ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapa lah. Nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung, ya semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak Bambang karena bahasa Arab itu. Itu orang ini cabut di India. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira itu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi. Silaturahim yang paling nggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina. Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus mengistilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu, mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia, malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India kok orangnya di
Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut. Malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah, ini sesuai protokol. Karena andai kan orang itu tetap di situ, malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa? Panduannya harus karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Ya, sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat, ya terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang. Saya tidak tahu fikihnya itu. Kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana itu? Dihitung salahnya direkturnya, dihitung salah karyawan yang minta naik apa? Gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya, apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu, karena di kitab tidak dibicarakan. Yang dibicarakan utang-utang apa? Pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa? Itu yang disalahkan menterinya, apa presidennya, apa direkturnya, apa pengajuan proposal itu. Nah, singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai. Misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan. Yang satu ditulis mati karena sepuh, karena tua. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur, mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya andaikan kita melihat Loh Mahfud, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai angking takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun gitu. Andaikan malaikat itu kok suka bully, kawan gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Covid. Tentang sejarah misalnya kita pernah hidup menanamkan kebencian sesat itu terus ke bawah. Anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuh bapakmu mbahmu itu. Sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan. Wong dendam kok dia apa? Wariskan. Termasuk utang itu. Ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah, pikirannya kok isdadi, aku seleran semikir direktur berikutnya. Itu tidak tahu itu nanti hisabnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur. Tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Fakashafna anka ghita'aka, nanti setelah kamu mati itu pinter. Tapi ketika Anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah, kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andaikan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita,
inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung, ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya faman kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim, kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwan wa aisar, yang kamu alami itu ringan sekali. Ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya, kalau Anda belajar, kalau dalam bahasa pondok itu falak, mungkin kalau bahasa umum itu apalah, ilmu apa. Misalnya orang ahli meteor, ahli apalah, ahli perbintangan. Ketakutannya pasti benda langit ini jatuh, kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi, karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling apa. Jadi semuanya ini ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati. Likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah, ketakutan yang menjadikan kematian banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami. Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya COVID ya takutnya COVID. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue nak turu hati-hati nggak nak mati ngelindur. Jadi, nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu. Ya tadi takutnya COVID ternyata catatannya itu mati kecelakaan, takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur. Kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran, sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain, kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling apa? Bunuh, saling apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah dengan keadaan seperti ini, kita ini baik sekali. Bukan sekedar baik, baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi, bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan,
Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada apa minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong coro Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko yang kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengen mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi. Lah nggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kok berngayal. Soalnya wadine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya COVID. Banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa malam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh karena dulu sistem rezekinya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel gitu kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat apa mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Dorong Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli apa? Surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat nyon sewu, niat zina, sudah tinggal itu terus mikir dia. Saat itu takut Allah gak jadi, barokahnya gak jadi langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya. Tapi ya udah usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati, tapi justru dengan cara mencintai kehidupan. Karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Jadi disuruh ingat mati, tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini, ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu, ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut COVID. Kasihan COVID kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan itu katanya itu salam yang COVID matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira COVID itu satu
makhluk atau manusia yang apa nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, seminta-mintanya, sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah ngerongkong gini tidak likuifaksi, terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun, itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu nggak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung Covid, kita punya istri judes, punya anak nggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah nggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu nggak berani hidup. Yang diingat masalah. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fadzkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik, yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya, dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Ya dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau yang ada nih, ya bagus gitu dong ketika anda miskin tidak ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak udah datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, lu ya kan kalau kamu misalnya dulu kaya temannya banyak jabat terus yang takut banyak, ketika sudah miskin nyun sawu jadi buruhnya orang disuruh-suruh terus teman kamu tetap do datang, siap nggak ada, siap datang apa siap nggak datang? Lebih siap nggak datang sebetulnya kan, karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu kalau dikeluhin istri saya ini judes, ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu. Kalau marahin tetangga malah masalah. Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa, ya Allah jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin, kalau saya engkau takdir mati ya anggap mawon nih mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita ada salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksain ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan udah darani baik, tapi kiainya ngotot harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi, itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu, ya tadi kita agak fokus bicara COVID.
Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial, ya sama. Kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi COVID dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari COVID dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi, apa gunanya terbebas dari COVID tapi chaos sosial kayak apa terus kita. Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dimentikakno terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famayyatikum bima'in ma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu enggak ada. Secara teori itu normalnya air itu enggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap, bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah gak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan in asbaha ma'ukum ghoron. Suatu saat air yang kamu pakai yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famay ya'tikum bima imma'in. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafidh, ini yang kata guru-guru ya, termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini, nanti orang harus ngondikan menjawab Allahu Rabbul Alamin, hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Itu Pak, kalau kamu pikir kan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi, dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomak, harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem, air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan, kul ara'aitum, coba bayangkan kalau in asbaha ma'ukum ghoron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut, terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghoron menjadi hilang. Fama ya'tikum bima imai. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang COVID karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak ya, tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh, takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh macam-macam, semacam-macam lah, ngelindur ya. Kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja, mudik aja berapa kemarin, kalau ada apa mudik lebaran yang tahun berapa, 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon, ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik, sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi, untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis nolong pasien ya ibadah, pasien husnudzon sama dokter ya ibadah, mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri, ngurus, pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa?
ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah. Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takuffu syarraka 'anin nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak turu ning omah ngelamun, bengok-bengok dhewe aja banter-banter tapi. Nak bengok-bengok banter-banter kan ganggu tangga. Itu asal tidak ganggu orang lain, takuffu syarraka 'anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik, itu ya bagian dari sedekah kamu. Kalau saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain, itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini mudah, bukan sulit. Ya, mohon maaf tadi saya nggak bisa datang yang jam 11 karena saya tadi malam hormat di Jogja, acara 7 harinya Kiai Haji Atabik, tadi pagi baru datang. Tapi saya mohon pokoknya yang seneng ya, hidup itu yang seneng, diberi kesempatan hidup sampai sekarang itu yang seneng. Jangan karena teman kamu meninggal terus akan-akan ini teman saya meninggal, paling saya besok. Kok kamu tahu? Nyatanya besok hidup lagi, besoknya ya hidup lagi, sampai sekarang ya masih hidup. Karena roh ini tidak pernah mati. Roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamare dikai rokok, mergo zaman ning donya seneng rokok. Rokok wis kaleng cung, wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ya terus ketikane para ulama tafsir, ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat niku yo hakikat. Misalnya urip niku yo ambekan, urip niku ambekan, mati niku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarifnya mati kuwi ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip yo mati. Terus alamat mati ku. Nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada.
mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, mungkin latihan goblok sih, engkau bar goblok terus pinter. Engkau gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya ndak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik cung aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku supaya parak pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terusno ae mergo selain wis bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang no, mulai sampai butuh nopo atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulhu ping akeh apa napa cara mriki boleh enggak cara mriki lho vida nak cara bahasa kitab iku atakoh ta mriki vida ben ora mlebu neraka apa ben mlebu swarga maksudnya ben ora mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga. Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bidah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekakno mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu yes. Mula bolak-balik diundang ra tau teko perkara niku. Wes ketok ora meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup, ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad tuh ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Sing ra ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda
Madhab jadi enggak perlu karena kalau Nabi Nuh itu madhabnya nak orang fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad nak orang fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madhab maslahatnya ora ketemu jare ulama tapi maksudnya nebak-nebak orang kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus sing mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam. Padahal ngliwati Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim mboten komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibna salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa mat salat 50 umatku sing bener wae ora kuat kok umatem. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula nabine tak bantah beda umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh. Karena punya akhlak ya. Cara nabine kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat tem. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya tadi di channel Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti ben Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kalau nggih nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi yo mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan jek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 33 ya. Iku nak sing waras bengi jek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro to? 12 kok 2 amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan, Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 itu tahajude 12, witire sita utawa tahajude 10, witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang, 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas gawe 20 sik. 20 ambek 13 piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak terima nggih semeneng ae napa. Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu ya, berarti kantun pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis. Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pangeran mayubki kaya Musa sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khiddata, pangeran gue sapal mbek gayane dekne, dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya
Grutu iku ya oleh. Brengkel iku ya oleh asal proporsional, brengkel ya oleh asal napa? Proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan ora kekasih pangeran. Musa ku gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'aniyin, ngene iku tiang-tiang budi. Kalau nanrang iku ora iso, pokoke bangsa Palestina, tapi jarane Palestina wong Kan'aniyin, pokoke angel, pokoke Kan'aniyin aja. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kei Taurat. Barang jare setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye pokoke terus nggawa Taurat. Umate sing 70 wong brengkel lan nu'mina laka hatta narawaha napa jaro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk kaya nabi, ora levele njaluk roh pangeran. Terus akhirnya sambar bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi, nak jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkarane dikomplet Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes, bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nak ra kekasih bener wae ya salah. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nak ra kekasih disalahno mbek pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salate ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu aja nut. Ngono ngeteruske muni saf awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat ke ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Ngene kalau nak sholat gue gurih ya ana ilmune. Cuma mergo nak kok ngarep imame dredeg faktor iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok gurih. Inni astaghfi minallah iki wis mbek pangeran. Nak aku sing atadan nasubidzunub aku iki urung bersih kok salat kok. Ngeten iki kula niku mbok arani ijazah, mbok arani misal ya misal saunimu. Pokoke aku ngomong secara hak. Kula niku ya kiai, bolak-balik kadang ana wong Gus kiai kadang dijajal disantet wong. Kula nu ape ndonga tolak sandet iku isin. Isin kula iku ngeten, perkarane ngene tok Gus Hafiz. Kula lho sampean anut kula ya oleh. Ora ya ora apa-apa wong. Ora mbok anut kowe ora patheken. Isin kula ngene. Dukun santet itu apa nyantet kowe ora mantep ambek ilmune. Ya iku iso nyantet. Lah kowe ku hafal Quran kan kudu mantep mbek Quran kok gak pede. Lha ngono barang batil mantep mbek batil, iki barang hak ora mantep mbek hak. Mulane cara Nabi Ibrahim lha kowe kok ngancam aku ambek brolo la taduru wala lanfa. Dan mulane dekne Ibrahim iskal. Fa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna. Lha padha-padha kuwatir ya kuwatir kowe. Pantese malaikat Israil watuk nyekik tukang santet lha apa nyekik Hafid. Mestine iku kan lah iya barang wong nyantet itu kan barang batil. Mantep mbek ilmu. Kowe Hafid ora mantep mbek ilmu. Ngono cara aku isin. Kan kula donga tolak santet iki isin ora kok perkara sombong ya isin ae Gusti. Wong niku kawulane jenengan fase ke mbok turuti. Kula saleh ra jenengan turuti. Mulane ya ora cara Nabi Ibrahim ngono. Lah kok ada mbok ancam mbek bro. Mulane fakaifa cara Ibrahim kok bagaimana saya perlu rasa apa? Takut. Foto-foto wadi mestinya kue, mergo iktimat ambek barang selata dulu wala angka. Mestinya sing kuatir dukun santai teh, mergo ngimani barang batil. Kok malah hafite sing di dasar gak wali blas. Maksudnya kira ana tak ora apa-apa lho, cuma kebanget. Malah golek hisib,
Iya karep. Nah, ngadepi aku padha saleh hisib-hisiban lah. Ngadepi dukun santet kok maca kok. Nah, ngadepi aku ora apa-apa hisib-hisiban. Tapi yo ora pegawean sekarang hisib Nazar aku Hasan Asadili iku mono wali. Hisibe go nyerang ulama, yo mesti ra gelem. Malah aneh meneh. Maksudnya biar usah, usah tuh kalau ngadepi ngono biasa wae seling pangeran. Lah kok misalnya kok mati tenan, apa? Mati tenan tekset. Disantet, mati tenan ya mati takoki pangeran apa kok mati? Iki jenengan kersano. Mati. Ora kena suket boten Gusti, dukun santet aja mateni wong. Sing duwe sifat al-muhyi al-mumit tetep jeneng. Iku Ibrahimiyah. Kan as ngono makome Ibrahimiyah. Lah Nabi Ibrahim kan ngono. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi. Saya aku ora wedi blas sampai pangeran nembe berhala. Umpama aku untuk musibah ya mergo pangeran sing kersakno. Dan misale munib santet wong kok tekset. Nek kok pangeran ya akeh iya gitu. Tata koi pangeran gak jogeman muni. Kenapa nikmati? Kalau disandet tiang, loh. Berarti musrik. Berarti kayak nganggep sandet itu atir, ngabet, wes mate disalahno pangeran. Jogeman deh, paham ya? Tata koi. Kenapa nikmati? Mereka disandet. Boten Gusti. Dia manjen tulisannya jenengan pun kalau mati. Mumpun dia ngoten mawon. Yo pinter. Sumput dalam gua jalalan kalau gitu. Jadi nak mati tetap kuliah tawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Sing mateni gue ya malaikat sing tugas mateni. Soal dukun santet macam-macammu profesi jen mergaine ngono ya. Wis keben. Aku tahu loh Mas, sampai ngaji ning ujian di BCI mbek panitia Gus mengke ngapunten biasane wonten kiai dijajal ngene-ngene. Ayo meningge. Aku pe donga iku isin, ajane ya rada peti. Tapi pe donga iku luwih isin mbek pangeran. Maksudnya isin, orang kok perkara sombong isin. Ya masa pangeran tak terang, no pentingnya ngelindungi ulama itu kok. Wong cerdas ora perlu diterang kok pangeran diterang. Akhirnya kula mulang tuh. Yo pede wae. Yo urip nganti saiki. Sampai panitia ini wah, jenengan macano rekor. Tapi biasa wae maksudnya. Bocor aku pas mangkel malah. Tak lawan tenan, tapi aku wong atine apik. Ora wati. Ya iki waca ayat iki. Dadi wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a. Terus dawuh Imam Suyuti, minal makruhi yusibuni fayakunu. Dadi misalnya mau pe disantet dukun santet kok kowe mati. Iku cara Ibrahim ya tetep aku mati mergo kersane pangeran ora perkara dukun santet. Mergo nek meyakini dukun santet berarti pedarani ghairu wa yu'athir. Liane Allah itu iso nglabet. Berarti tauhidmu jeblok. Jadi wis kalah keok tauhide jeblok. Dadi nak takoki muni santai. Napa mati iki mayake Gus. Syukur-syukur jawab muni apa mati kangen jenengan. Wah. Bapak malaikat pikire paling tenane. Jadi jelas ya. Jadi makom Ibrahimiyah dia, aku nggak pernah takut sama kalian. Kalaupun saya kena sesuatu yang buruk, mergo yasha Rabbi saya jelas ya, dong? Karena dikehendaki Allah. Enak tuh ngaji yo. Yo clear yo. Yo clear yo. Yo, jadi misalnya ke krungu kabar bocah ngaji Jalalain kok mati kena santet, ki aja darani kena santet yo pancen wayahe mati. Sing mateni sapa ya Allah Subhanahu wa taala. Lah ning ndi yo neraka apa ora ya ora roh pokoke mati. Oh coba takon terus moron di permati. Ora roh nek iku gak swarga. Mantap swarga. Ya jelas Nabi kenapa wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha. Kalau waca tafsir ya, karena ini penting sekali. Oh masalah tenan pancen. Jadi ayat iki kula niku paham mulai guys, pokoknya mulai latihan ngalim, Pak. Semenjak itu aku iso nglakoni tenan. Maksudnya iso nglakoni iku nek ape donga tolak sandet itu isin tenan. Kulo duwe donga wakeh itu, bisa menasor duwe ya. Ya macam-macam mbek aku. Aku aja brewamu ilang. Tapi kalau ora tertarik napa? Nglawan wong iku kalah ora tertarik. Ya jadi jelas filosofi Nabi Ibrahim, saya tidak pernah takut apa yang kamu agul-agulkan, yaitu ma'tusriku Nabi.
Kalaupun nyatanya saya nanti kena makruh sesuatu yang tidak saya senangi, itu karena yasha Rabbi saya. Kalau di sini kasihan ya illa yasha Rabbi saya. Minal makruhi yusibuni fayakunu. Jadi kalau saya nanti kena sesuatu yang al makruh yang tidak saya suka, ya karena masyiatullah, bukan karena aktivitas dukun santet. Jelas ya? Enak toh? Ya, dan melana ana kiai mati sing jare disandet wong, kowe nak aja geman di keyakinan ngono. Iku tau hitam jeblok. Kenapa kiaimu mati? Dia mati mawon. Napa? Kenapa ya jeneng ajale telas. Mumpun kan selesai kan? Enak toh? Jadi Nabi Ibrahim warning, aku ora ngarah kena musibah sebab aku ngelecehno Tuhan-Tuhan kamu yaitu berhala. Kalaupun musibah itu terjadi ya karena kehendak Allah. Kenapa Ibrahim perlu memaklumatkan itu? Kalau beliau tidak memaklumatkan ketika kena musibah, tetap ditafsirkan karena kualat ngritik berhala. Makanya seorang ulama harus memaklumatkan diri. Mulane tak umumno saiki. Suatu saat nak muni mati ya pancen kersane Allah. Ora kok perkara kena dukun sana. Ibrahim yang ngono, kan diancam kowe nak ora nyembah aku berhala, engko kowe kena elek, kena musibah. Terus Ibrahim gak ngarah saya kena musibah karena faktor berhala. Kalau saya nyatanya kena musibah ya mergo illa ayyasha rabbi syai'a karena masih aku. Jelas ya? Iya. Jadi bojomu ya omongi, aku iku asline semlarat. Jok rabi kuwe tambah. Tapi asline melarat kuwi ku asli. Ya ora kok jok kentuk kowe kudu kok terangno. Ben suatu saat melarat iku ora ono sing disalahno. Jelas ya? Kaya kowe ngene iki ana asli melarat. Ora kok perkara ngaji jalan ora barokah. Ya wis pancen asline wis. Dadi apa-apa kudu dikonfirmasi ben apa? Jelas. Ya jelas ya. Kok bodoh iki ora salah gurune. Ngono kok aku jute ngaji gebak tetep bodoh. Bodoh iku wis asli. Langi-langi barang asli wah angel. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillah wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat kan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu. Aku rewa pemangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang ilmu ketawarai ya bener. Lah kula boten. Zaman betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek nggih. Waras secara hakikat. Kula nu umpama rasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lalu ketika ini sekarang hikam, wong rata muka safa rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safa. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hajat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling tidak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh tidak butuh mangan, perlu dicatat roh juga butuh. Ini butuh gunung kidul barang, roh butuh rapi. Paham kan? Ini butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam, akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu
kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan ono nggo proposal lan ruwet to roh melok paham itu kita di roh napa melok ruwet lan roh ya tersiksa ngaku ra butuh mangan ya ra butuh proposal kok ngalor itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu, ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen, Pak. Nek kita terangno detail. Jadi batuk mesti iki buku sujud kan, itu sampai hilang. Jadi seksine serawan nomor cara teori ini sinten siti rugi gue. Bukan tadi ya kendur. Pak kali coba mantan preman jak debat terus gue nak ngono buat terus apa tadi gue. Nah debat ini biar itu premane kumat. Ya sampai preman jak debat ilmi. Ngono ku modern. Kali Joko yo ora salah, bisa sing dina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top, lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih. Sampai Ali dikai keputusan persis kanthi Nabi. Cek mamang neh takok Umar. Takok Umar aku mau sing Muhammad, ning Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Ndani itu. Entah dia melepuh buat apa? Uang diputus Nabi orang marah. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan barang cara Ali sudah gak percaya wes kandani. Orang Ali jangan ada. Lawan apa patene? Ya wajar nggak uji kok percaya Nabi, nak percaya orang itu Yahudi Muslim. Ali itu Gus Dur. Ada Gus Dur itu dia tenang. Ali jangan ngoten watai ngoten. Nasibnya bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Ini rugi Gus Dur. Mereka tinggal negara wong pinter, mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, Pak Yai santri ini pacaran. Maksud itu jangan ada tengah besok. Wah ruwet. Terus malah dalil dinalina subuh syahwat minan. Piye pondok tanpa pelaturan tadi. Paham ya? Ruwet dah. Mulane jogeman, iki pinter teman-teman itu jogeman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing kamane ana santri pacaran tersinggung, ana santri nakal tersinggung, sing ana rasane lha donya ana napa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta.
Malah kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis kabeh mati, ya. Bilal ge seneng ae. Godan nalqal akhibah Muhammad dan wakhisbah. Kalau nak mati malah seneng kok ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal nopo syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi nopo? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. Mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenar diomongi ngono iku ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek aku klambi pangeran ora tentara ya ora usah klambenan. Wong ora ono gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba ana klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ora usah klambenan yo dinggo tenan. Mulane nek pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet kok. Lha iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Nah terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean. Sisi mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung. Rumet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai peke nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Ngene meriang langsung. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat 4 waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang mulai syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Nah kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima biuji menasaris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, dia artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama gitu. Jenengan Gus Ba, tapi zaman Rasul niku terperata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi nggih kula biasa mawon. Lah niku pernah ngajar-ajaran ning. Lah Gus ning donya tak enteni mau turu-turu ngenteni mati ngono Gus kok ribet. Jawaban kula terus ya. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati wis saiki iku. Terus ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat itu kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih.
Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nambung gua agul-agulan. Gusti, bathuk kula tak nggo sujud, tangan kula ndi buktine tangan wis ora ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan. Mulai Sunan Kalijogo semangat kan mata ini berko tambah omongannya glodro dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa iroh. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak menang Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa cara niki napa jari jemari Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kowe wis fi sabilillah ayo wis balik ning habis atem. Jika kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok. Paham no? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Malah kalau bolak-balik matur, kalau nunggu mulai umur selawe tahun nopo pinten, kalau ngasih ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bela-bela ini ngantek ratusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang urip. Lah nak ngono apa tak bela-bela ini ngantek ratusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau, ya dari Nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, ya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi awan atau dipengaruhi di masa depan sama nih, kalau kulo kan soalnya cara teori di masa. Misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta.
Operasi ndek 10 juta. Wong aku urip ra mesti iso marisi anak. Apa meneh nek 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibang 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti entek. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya, berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kados kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetap mboten ngarah obat 100%. Tapi orang Arab berubah wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang gede guyonan. Wahal lagi illa usbu'un udwiyat ora kok driji sing gak melo-melo. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Said Hamzah. Mulai Said Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang kok rasolate lho nggih, maksudnya kok nganut rasolate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad tak diinfus, di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Lah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kula delok wahsi ra wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bentuk nih gabus itu dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi tidak ngalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi cek gobloke gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Nggih maksud apa? Wis anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen, nah cara Islam ya balik ini pangeran. Andaikan itu iya, itu ya ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas itu siapa itu yang masuk dia loh. Tapi sama sebetulnya teorinya sama, kalaupun dia ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria yang itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nak mati itu tidak problem. Jadi kalau urip betul. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya,
Jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ora goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jupuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, ya Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikal mauti, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing ngincang malah goblok wong gabus goblok sin. Ngono lho. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing ngincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane nang ndi? Iku disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sih disebut neng alam roh ketika Allah tanya alas tu birobbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini zaman penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Ati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya qalbun itu apa? Dari kiai qalbun itu jantung. Nah ngono beda be liver. Lah liver apa kabidun niku akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok dinerang. Lah ini mau masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, momennya sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Ora usah melok mikir, utang kamu entek go mikir duit. Sing mahasiswa sok mikir men pacaran. Sing santri-santri sok mikir hakikat tapi bekembe utang, mbek kredit. Mana anut kula mawon, kula rapati bingung urusan dunia, rada orisinal lah. Kayak kula barang rada orisinal. Hanya tingkat i'rabnya dari dunia sudah bagus, maksudnya pun parah. Wong kula jare wong dipengaruhi ora roh. Dari wong kula ngalim ora roh wis mati rasa. Jadi paham kula logika niku napa? Sebab itu ketikane pangeran kullu syai'in halikun illa wajha. Lah selain roh itu syai. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan syai. Itu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Makanya Imam Ghazali ngendikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh. Roh itu tidak khalqu tapi amru. Dan dalam tradisi Tuhan, khalqu dengan amru itu beda. Jadi tenggene sesuatu disebut ala lahul khalqu wal amru. Jadi khalqu itu jasad, amru roh. Ala ini ngolawi tetap di Allah al khalqu tawi khalqu penciptaan dan itu terkait jasad wal amru roh. Karena kulir ruhu tidak min khalqi rabbi tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Mulane kula nate ditanggepi. Mulane kula nu syukur, bae kula ulama sing rada ngawur lah, wae kula mantep disayang Kanjeng Nabi. Mergo sing paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk kula, jelas termasuk kula. Kula tak angen-angen. Kula kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan ning alam malakut ning langit dolanan. Tak angen-angen yo. Pancen nek ning alam roh mungkin sedanten. Kados Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa memang enggak ada masalah.
Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang mukasyafah bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena alam roh tidak ada batas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa. Sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet. Engko ruhen mlebu jendela wis ra iso, alam fisikku gampang. Kalau obor wis ra iso. Paham ya? Tapi alam roh itu melintasi batas ruang dan nah itu ada penyair dari India. Dia iman be Nabi Muhammad perkara ini sederhana. Nabi Idris yo nabi, tapi rumah saku wong egois. Mergo teng cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengin ros swarga. Orang be pangeran didono neraka ampun-ampun dono swarga. Perjanjiane be pangeran iki cerita lho teng kitab-kitab kuno. Syaratnya sitok terus kowe kudu janji gelem mulai. Wong iki dolanan wisata. Nggih Gusti. Wah, jenenge wisata nggih mulai to Gusti. Lah ya kowe ora ngayahe. Mbus swarga sing mestine kowe sampeyan mati terus mlebu swarga. Iki wisata tak didono tok tapi kowe kudu tetep mulai ya. Nggih. Walhasil ana cerita dari Nabi Idris ngakali pangeran sandale ditinggal sitok. Ya dadi malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa. Wong Nabi ta bodoh di pangeran sih. Lha iki cerita wonten kitab e maksudnya. Dia takono sok ta ora gak ada mikir ngono, men mikir dunya ada mikir ngono barang engkek maksudnya. Walhasil akhirnya barang wis ditokno. Terus cek blengaan. Sandal kula tarik. Bareng wis mlebu ya nang cupuk. Dicupuk digoleki ati saiki ora ketemu. Mulane Nabi itu kan saiki ning swarga. Mergo perjanjiane goleki sandal cupuk swarga ora ketemu. Nate direng to. Mulane Nabi sing ning swarga sinten? Nabi itu. Wis goleki sandal. Wah, cari terkenal. Yo ana cerita ngono kon. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi tenan dan Nabi Muhammad. Tangen-angen paling bener Nabi Muhammad. Ora krana kula umat, tangen-angen Mas. Kula lho umpama kula bayangno kula. Misale kula takoki malaikat Jibril, "Hak gak kepen mlaku-mlaku." Sembuti Jibril. Yo mlaku-mlaku ning langit bisa. Terus kula misale ning langit karena ngerti alam ajaibul malakut, misale ning langit non pemandangan indah, no jabar jat, fakus sahama istilah pokoknya semuanya indah. Ya semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh Ruhin, roh Mustafa, roh wong ra jelas-jelas iki. Kemudian ning kono wong ganteng-ganteng sing wedok widadari ayu-ayu, tentu aku nganggep ning kono lebih indah tapi dari sekarang. Tapi nak diwalik nganggo teori iradatullah wong. Wong ning kene ganteng-ganteng, do maca tasbih wajar, raine cemara wajar, jenenge ra bingung. Nang dunia aku wong do bingung, ora duwe kadang sungguh ya antik juga ciptaane. Artinya umpama posisiku ning gone alam langit, mlaku-mlaku ning bumi ya seneng mergo dianggap mlaku. Mulane Nabi Muhammad ketika ning alam malaku ditakoki, kowe roh ajaibi mulki, kowe roh aja. Aku roh terus, zaman ning bumi ya roh, zaman ning langit. Karena misalnya malaikat penghuni langit, itu dianggap prestasi nek mlaku-mlaku roh kowe-kowe iki. Artinya bagi mereka sing darani mlaku-mlaku alam malakut ya roh kowe-kowe ngene iki ning alam dunya. Padha bagi wong sing ning donya sing darani mlaku-mlaku ning alam malakut. Tapi kesimpulannya kan sama. Engko kowe delok alam malakut ya ape kagum Allahu Akbar subhanallah. Kowe delok alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah. Sehingga Nabi Muhammad tenang ae ning alam malakut ya dekne terus bisa Allahu Akbar subhanallah. Ning bumi ya iso Allahu Akbar subhanallah. Mungkin pengiran gue gawo, gue pancen anta abdi hakon. Maksudnya gue jadi nabi ku tenan, jos tenan gitu. Orang gampang liling pengiran pasrah rukin. Tidak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, paham ya? Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa. Paham ya? Umumnya wong kagum ngenteni halal yang besar. Nabi Muhammad boten, sama semua. Wah itu sing dimaksud mulane dari hikam kaifa atadilu bisain inni arawaha fi kulli syai'in. Bagaimana saya anti sesuatu wong saya melihat Allah di semua sesuatu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qabla. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu. Jadi misalnya aku roh Mustafa, cara sing aran hikam. Lho Allah gawe Mustafa, roh Ruhin Allah gawe Ruhin. Roh Kifuat Allah gawe Kifuat. Yang dikagumi itu Tuhan. Lah bentuk kagumannya sama. Misalnya sekarang begini. Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua Demokrat senyum, itu aja wajar. Wong di duit di jabatan bisa senyum wajar.
Tapi ini aneh sekali, orang nggak punya apa-apa kok bisa senyum. Jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham ya? Paham ya? Tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham? Dan itu tetap bisa Allahu Akbar. Subhanallah. Malah aku niru Nabi Muhammad. Roh kowe iso Allahu Akbar, roh sapa iso Allah. Dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi dan banyak baca ya. Kan kula umpama mulane kula seneng model Abu Yazid Al-Bustami, model ditakoki pangeran, "Ya Yazid, kowe sira swarga sampun, ron neraka sampun. Kowe gawok seneng, nggih seneng mergo niku ciptaane jenengan. Neraka panas Abu Yazid, nggih panas wong jenengan damel panas. Swarga api nggih wong jenengan gaya. Ya ngono. Lah maksud tempi iki pokoke tetep sing penting jenengan. Liyane iku nggih sifat kabeh mergo jenengan ga. Ya teng donya nggih ngoten. Mana Abu Yazid terus balik ning donya nggih tenang mau. Mulane kanjeng Nabi itu seorang nabi sing tenang ning donya ya tenang ning akhirat. Mergo dekne lahul hamdu fil ula wal akhirah. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Makanya Nabi mengajari dengan cara syariat, misalnya kita bangun tidur. Bangun tidur kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Gusti kula tangi turu. Ujung-ujungnya nyiksa ini kerajaane jeneng. Kula sakniki turu Gusti, turu nggih termasuk ayate kekuasaane napa jenengan. Mulane dari kanjeng Nabi amsaina wa amsal mulku lillah wa asbahna wa asbahal mulku lillah. Dadi kanjeng Nabi wae esuk nyekseni pangeran, sore nyekseni pangeran, roh Jibril nyekseni kekuasaane pangeran, roh Ruh nyekseni kekuasaane pangeran. Sehingga dekne ra perlu kelangan sandal kok Nabi ora perlu bodoni pangeran. Mulane kitab-kitab kenapa Nabi itu rong mulai. Mergo sandal ditinggal bareng digolek ora ketemu. Yo kok ono cerita ngono. Mulane jare sapa fiksi ilmiah novel luwih canggih. Wong kuno-kuno nak gawe fiksi kelas tok swarga mbek alam malak. Luwih seru, petualangane lho napa? Ora trimo nenek sihir. Paham ya? Lah, kalau kalimat tauhid sudah menyatu kayak Zakaria kata sinten Abu Yazid Al-Bustami itu mesti dakhalal. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Abu Dzar itu pertanyaan bodoh wa insana wa insaraka. Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu Dzar. Piye Abu Dzar pinter Kanjeng Nabi? Maksudnya ngeten iki. Wong sing nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to dekne zina, senajan to dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melafadzkan la ilaha illallah kemudian dia berzina. Ciri utama orang nyebut Allah idza dzikirallah wajilat. Kalau wajilat kulubu mau mengkeret ora iso zina, paham? Mulane Abu Dzar iku goblok, paham? Paham ya? Dadi ra mulane kuwi nerangno telung fase, paham? Berarti kowe orang mukmin sing dzikira wajilat wong dzikira apa kok iso di wong mengkeret ora iso apa zina, paham ya? Mulane nang ngaji kowe bejo ketemu ulama ulun bejo kudu syukur to. Mboten iki tenan kudu syukur to. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya, terus orisinil. Artinya orisinil itu kalau kan ngecek apal Quran hadis. Artinya ya waras artinya itu. Mboten iki tenan, mboten iki tahadus bi nikmat. Paham ya? Alhamdulillah. Demikian tadi pengajian dari guru besar kita Gus Bah. Kita telah mengikuti bersama, kita telah mendengarkan bersama apa yang telah beliau sampaikan di pengajian hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi berkah bagi kita semua. Lebih-lebih kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bermasyarakat, sehingga menjadi berkat bagi orang lain juga. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah mengikuti pengajian hari ini melalui channel YouTube Pondok Ngaji. Semoga berkah barokah untuk saudara-saudara semuanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pengajian Gus Bah selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.